balik lagi, Bu, uangnya kurang. Nah, itu namanya eh, tidak akan dilayani ya. Syaratnya kalau mau komplain ya di situ dihitung kelihatan. Tapi kalau ditaparuki bayan, ya nyerahin dan menerima sudah berpisah ya nggak bisa lah. Jadi khiyar majlis itu adalah keduanya masih berada di tempat. Au bi ayyaktaro atau dengan memilih siapa al-mutabayyi'an, orang yang melakukan dua akad jual beli, pembeli di penjual. Luzuma akdi, lazimnya akad. Mana nih kayaknya? Oh ya. Walau ikhtaro, dan adapun dan jika memilih ahaduhuma salah satu itu si dari mutabayian, luzuma akdi pada tetapna akad, walam yakhtar maka tidak memilih al akhor yang lain. Fauran dengan segera. Sakoto maka gugur apa hakuhu, haknya itu si ahad minal hiari dari hiar, wabakia dan tetap apa al haku hak lil akhor bagi yang lain. Nah itu hiar hiar majlis. Jadi transaksi bisa melanjutkan, kalau mau lanjutkan atau enggak ya pada saat itu, atau mungkin kalau sekarang ya sesuai dengan komitmen transaksinya di atas materai, apalagi di notaris. Kalau dalam jangka 1 bulan, nah itu ya tidak ada progres maka transaksi ini batal, misalkan gitu ya. Nah boleh-boleh aja walaupun sudah berpisah ya. Jadi khiyar majlis adalah eh, itu ketika akad terjadi dalam em, dalam proses transaksi. Nah, itu hiar, hiar majlis. Nah, kalau kayak barusan itu orangnya sudah berpisah, nah, itu termasuk hiar juga boleh, tapi bukan hiar majlis. Dan hiar itu macam-macam, ada hiar majlis, ada hiar syarat, ada hiar aib gitu ya. Nah, hiar majlis itu gak boleh berpisah dulu kalau mau ada kesepakatan lain. Nah, kecuali kalau hiar syarat, ya itu disyaratkan oleh satu target tertentu. Misalkan waktu, kalau misalkan 1 bulan tidak ada progres, maka perjanjian ini batal. Misalkan orangnya kan 1 bulan, nantinya udah berpisah, udah kemana gitu. Atau hiar aib nanti ya. Hiar aib itu apa? Hiar yang boleh membatalkan kalau ada cacat. Ini transaksi ya, ya beli apa? Beli misalkan lemari. Oke. Lemari ternyata pas dibuka lemarinya ada yang cacat. Nah kalau dari awal itu sudah komitmen, bu kalau rusak balikin ya, ya makanya itulah yang para pabrik itu mengeluarkan kartu garansi. Nah, kartu garansi khawatir ada yang cacat. Itu hiar aib, itu dikaitkan dengan cacatnya barang. Boleh dikembalikan. Walahuma dan bagi keduanya, artinya si pembeli dan si penjual, ail mutabayi'in, yakni antara mutabayi'an, wa kada dan demikian juga si mutabayi'an, li ahadihima bagi salah satu mutabayi'an, ida waqaf, ida wafaqo apabila menyepakati,
pada itu si ahad apa al-akharu yang lainnya. Ya kalau disepakati oleh yang satu ini nggak apa-apa. Jadi mau berpisah juga ya nggak apa-apa, itu yang transaksi ya. Berarti hiar syarat, atau nanti dikaitkan dengan aib, berarti hiar aib. Ya, namanya aja bukan hiar majlis. Boleh mah boleh. Ayyashtarito, mensyaratkan keduanya itu apa, al-hiyaro pada hiar pi anwa'il mabi, dalam macam-macam barang yang dijual. Ila salah satu ayam, sampai 3 hari. Hiar apa, syarat. Waktu sabu, dan dihitung itu si salah sah ayam minal akdi, dari akad, la minat tafarruki, tidak dari berpisah. Jadi kalau ada syarat misalkan 3 hari atau 1 minggu, ya nggak apa-apa. Tapi dicatat sejak akad itu terjadi. Kalau sekarang apa? Dicatat, dihitung sejak ditandatanganinya di notaris gitu ya. Berarti ini transaksinya besar, misalkan beli rumah atau beli tanah dan lain-lain. Walau jada, maka seandainya melebihi apa al-khiyaru hiyar ala salah satu, atas 3 hari, batola maka bata apa al-akadu akad. Kalau tidak sesuai komitmen berarti bata. Walau karena, dan jika ada apa al-mabi'u yang barang yang dijual, mimma dari perkara, yapsudu yang rusak, itu si ma fil muddati dalam waktu tertentu, al mustaroto yang dijanjikan, batola maka batal apa al akdu akad. Jadi ternyata setelah perjanjian eh, ada yang cacat, nah ya udah batal akadnya. Baik, begitu. Ada pertanyaan? Halo? Ya, Ustaz. Silakan, Ustaz dan Ustazah. Ada pertanyaan yang perlu didiskusikan? Ustaz Dedi? Ya, Ustaz bagi Dedi saya ada, bukan. Ustaz Dedi? Aduh. Ustaz Hari? Ini pada kemana kok sedikit? Ada 17 orang. Iya, betul. Ustaz, sedikit. Hmm? Kurang tahu nih. Ada kemana ya? Iya, harus ada penekanan lagi. Izin Ustaz dari saya mungkin ya, pertanyaan Ustaz perihal khiyar gitu ya di sini. Eh, Bahwasannya ya tadi telah disinggung dengan adanya apa namanya, garansi gitu ya, kartu garansi. Tapi di sini tuh kadang di sisi lain kita teh bingung dengan garansi yang diberikan gitu. Maksudnya seperti ini, ketika barang misalkan handphone kasih garansinya tuh setahun gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi garansi? Apakah emang kerusakan kelalaian sendiri ataukah emang rusak tiba-tiba gitu? Nah, itu tuh kan kadang kalau dari pihak yang ngejual nggak dijelasin gitu. Bilang aja ini kartu garansi aja gitu. Tapi ketika ternyata pas kita ada kerusakan, padahal bukan klien sendiri, yaitu ternyata nggak masuk ke garansi gitu. Nah, itu sebetulnya seperti apa gitu? Apakah emang harusnya dijelaskan di awal, ataukah emang beda-beda yang namanya sistem garansi di sini? Atau ada hukumnya sendiri gitu? Iya, garansi itu kan jaminan ya, yang kalau itu kan pabrik ya. Jadi Betul, garansi itu betul. kan, ya garansi itu adalah eh pabrik mengeluarkan barang yang kalau atas kelalaian pabrik
maka menjadi tanggung jawab si yang punya pabrik. Aslinya begitu. Nah, makanya kalau ada yang patah gitu kan disebabkan jatuh, kesenggol, itu bukan menjadi tanggungan pabrik karena di pabrik nama benar. Biasanya begitu. Misalkan gini, ya kayak kemarin lah, misalkan saya ngurusin garansi. Ini kenapa Pak? Oh ini nggak tahu ini kan eh dalam pemakaian norma menjadi tidak bisa dipakai sama dia dicek nih. Oh iya ini masuk garansi gitu, gitu ya. Tapi ada juga ini kenapa? Oh ini patah. Oh ini kan patah kan salah bapak itu. Bapak patahnya kenapa? Jatuh. Ya, jatuh kan berarti salah yang menjatuhkan. Maaf Pak, ini nggak dapat garansi karena kerusakan bukan disebabkan atas kelalaian pabrik. Kurang lebih sih seperti itu secara umum ya, kecuali eh, ada perjanjian lain. Walaupun sebenarnya kalau dibaca itu kan kadang-kadang kita tuh males bacanya kan kecil-kecil, itu, apalagi bahasa Cina, bahasa Inggris. Aslinya sih sebenarnya sih ada kalau di tengah-tengah mah gitu ya. Jadi segala sesuatu yang rusak atas kelalaian pabrik. Harusnya selama 5 tahun ini mesin gak rusak. Ternyata baru juga 1 tahun rusak. Nah berarti itu kan kesalahan pabrik. Entah itu karena mungkin kurang presisi dalam merangkainya sehingga menyebabkan lepas. Nah, lepasnya itu bukan karena terjatuh dan lain, itu artinya itu kelalaian pabrik ya. Ya, itu bagian dari hiar sebenarnya, hiar syarat atau hiar aib ya. Hiar aib dikaitkan dengan cacat kalau dalam waktu tertentu gitu. Begitu Kang Suryana. Siap, Ustaz. Izin Ustaz, ini mendengung juga barusan keinget jadinya. Kalau Hmm. misalkan yang namanya apa namanya asuransi itu apakah emang termasuk dalam khiar juga, khiar syarat itu? Oh beda kalau asuransi mah Kan kayak harus. misalkan jual beli rumah, nah, jual beli rumah. Nah, yang akhirnya kan seperti kayak garansi lagi, tapi kayak penguatan ketika emang ada kejadian, misalkan kerusakan bangunan atau kayak emang ada karena cicilan itu. Nah, itu kan oh ada asuransi jiwa yang akhirnya tidak balik gitu. Maksudnya akan diringankan cicilannya. Nah, itu tuh masuknya kemana? Atau beda lagi? Asuransi itu beda, ada di depan nanti ya, muamalah Oh, muamalah lain ya, bukan dalam bentuk oh, hiar. Soalnya kalau asuransi itu terkait dengan peristiwa di luar bendanya disebabkan. Jadi kalau kalau garansi itu kan disebabkan oleh internal barangnya gitu ya. Nah, kalau asuransi itu disebabkan oleh faktor eksternal. Saya mobil ketabrak, ya berarti kan faktor eksternal. Tapi kalau tiba-tiba mati mobil berarti faktor internal. siap, siap. Gitu. Oh, beda lagi berarti dalam muamalahnya ya? Iya, beda. Siap, siap, siap. Ustaz, syukran. Mangga dari yang lain, Ustaz Ustazah. Sepertinya lanjut Ustaz nih. Ada hening. Hah? Udah kemana tuh? Ustazah Ella, Ustazah Ella. Ini mah seperti yang awal lagi ya kejadian. Masya Allah. Coba sedikit. Jadi asuransi boleh nggak? Ya itu
tergantung ya. Tapi memang sudah ada fatwanya ya. Fatwa asuransi ya. Asuransi syariah itu di dalam ini fatwa MUI itu sudah ada legalitasnya. Hmm, siap. Ya prinsipnya ya ta'awun ya, tolong menolong. Baik, tadi sampai mana? Itu, sampai apa tadi? Ya, yang al-kharas 100 apa sih itu aja. Al-khiyarus syarat yang terakhir start yang benar. Palau Jada sekarang apa? Walau kan Iya, betul. Iya, kalau jadi. Pal- Palau Jada ya. Palau Jada maka kalau Jada bertambah apa al-khiyaru khiyar ala salah sati atas 3 hari batola maka bata apa al-akdu akad. Ya kalau sekarang berarti melewati kartu garansi ya. Garansinya 5 tahun. Udah 6 tahun baru ke pabrik. Wah itu memang udah waktunya rusak gitu. Walau kana dan jika ada apa al-mabi'u, mabi'u itu berarti barang yang dijualnya. Mimma dari perkara yapsudu yang rusak itu si emma pil muddati dalam jangka waktu tertentu. Al mustaroti yang disyaratkan batola maka batal al akdu akadnya. Jadi eh ini rusak dalam jangka waktu 5 tahun. Ya udah berarti itu sudah tidak termasuk khiyar. Waida dan apabila wujida apa ya wujida diadakan atau apa wujida ditemukan lah gitu ya bil mabi'i dengan barang yang dijual jadi ditemukan ternyata barang yang dijualnya itu aibun ada cacat maujudun yang ada qoblal qabdi sebelum menerima. Jadi barangnya sudah akad, tapi barangnya belum diserahkan. Tan kusuk yang berkurang bihi dengan itu aib itu apa al qimatu harganya awil ainu atau bendanya atau mabinya itu nakson dengan mengurangi ya putu maka hilang bihi dengan itu aib apa gorodun tujuan sohihun yang sohih yang benar. Wakana dan ada apa al golibu galibnya atau umumnya pijin sidalikal mabi'i dalam jenis barang yang dijual itu ada madalikal aibi tidak ada aib kazina rokikin apa ya? Seperti zina rokiking budak-budak. Oh yang zaman dulu ya, yang zaman budak jual beli budak. Wasari kotihi dan mencurinya itu si rokik. Wa ibakihi dan kabur si rokik. Wali palil mustari maka bagi si pembeli radduhu bisa mengembalikan itu si mabi al mabi'i barang yang dijual. Ya apa beli sapina kabur sebelum diserah terima udah kabur ketabrak mobil ya berarti balikin ya kalau sebelum diterima barangnya qoblal qabdi sebelum menerima. Memang dalam Islam itu luar biasa ya transaksinya apik ya. Sehingga kalau kita mengikuti ya muamalah dalam hukum Islam itu sebenarnya nggak ada penipuan tuh nggak ada ya. Kenapa terjadi penipuan? Karena kita nggak ikut syariat. Contoh ya,
contoh ya. Eh, ini yang banyak terjadi ya. Orang mau bangun rumah misalkan ya, mau bangun rumah, kasihin kan uang ke kontraktor, yang pakai kontraktor ya. Karena merasa temen, akhirnya apa? Setelah uang dikasihin, itu uang dibawa kabur, salah sendiri. Ujungnya apa? Ketipu, gigit jari dia. Harusnya apa? Mau teman, mau siapapun, ketika uang dikasihin minimal ada MOU-nya, ada hitam di atas putihnya, perjanjian. Syukur kalau ada jaminan. Ini benar gak? Apa jaminannya? Ini bisa dibangun, kan gitu tuh. Atau amannya mah, udah keperluan anggaran berapa, nanti saya keluarkan sesuai dengan anggaran gitu tuh. Karena tidak sedikit orang kalau kontraktor itu tuh suka kabur, ketipu aja ujungnya tuh. Ya. Atau pinjam uang kasih, harusnya kan dicatat. Coba ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat tentang apa tuh? Ustaz Mulyana, siapa Suryana? Ayat Tentang jual beli, Ustaz. Cek. tentang muamalah. Itu paling panjang itu. Karena memang Allah udah sangat paham bahwa dalam muamalah itu yang tadinya teman jadi musuh gitu kan. Minjem uang, Betul, betul. Hah? Masya Allah. Ya, Minjem uang itu kan, terus kasih-kasih, ujungnya itu nggak bayar, lagi susah. Sekarang mah yang minjem lebih galak daripada yang ngasih pinjem. Ini harus hati-hati. Jadi kalau dalam istilah bisnis itu apa ya namanya itu saya lupa. Jadi harus dipastikan aman itu ya. Ada istilah istilah bisnis saya itu lupa saya. Ah, mau kontrak dengan apapun harus ada jaminan. Ini ngasih uang, oke. Jaminannya apa? Makanya kenapa perbankan itu? Perbankan itu sebenarnya ngikutin tata cara bermuamalah secara Islam ya. Dalam hal apa ya? Dalam hal jaminan. Karena selalu harus ada jaminan. Jaminannya apa? Apa jaminannya saya orang jujur? Nggak bisa. Jujur nggak bisa diuangkan dalam transaksi kapitalis. Jadi pinjam uang ke bank kan jarang nggak ada jaminan. Gitu ya. Terus jaminannya apa? Rumah. Dan jaminan itu ini kapitalisnya ya, tidak sesuai dengan Islam. Lebih murah ketimbang barangnya. Barangnya 1 miliar, minjem uangnya 100 juta. Paling banter 200 juta. Padahal barangnya 1 miliar. Itu perbankan itu. Jahat. Ya. Ntar kalau nggak bisa bayar, udah sama bank dilelang itu. Dilelang tuh suka-suka dia aja. Karena dia yang ada ada HT. Ya. HT itu apa? Hak tanggungan. Jadi hak si pemberi pinjaman menjual itu barang disebut HT, hak tanggungan. Jadi itu barang tuh udah suka-suka dia aja. Boleh jadi yang harganya 1 miliar dijual aja sama bank mah yang cepat 300 juta. Kasihin aja 100 juta. Diambil sama dia 200 juta karena hutangnya 200 juta. Begitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Alhamdulillah. silakan. Silakan, Ustaz Ustazah. Atau dari yang lainnya ada yang menambahkan atau pertanyaan?
Saya izin bertanya. Ya, tafadhol, masyaallah, alhamdulillah. Mawjud. Tafadhol Ustazah. Ustaz, kemarin kan kita sempat membahas tentang tukar. Ya, gimana Teh? Tukar menukar barang itu ya Ustaz. Terus kita juga sempat sedikit kemarin membahas tentang riba. Sebetulnya Ustadz, yang dikatakan riba itu segimana sih Ustadz? Lalu apakah kita tidak boleh mengambil keuntungan atau mengambil jasa lah istilahnya gitu ya, untuk dari jual beli kita gitu Ustadz. Dan gini, kita boleh tidak Ustadz mengambil keuntungan dari jual beli gitu? Atau memang jual beli itu 100% harus seperti itu pure. Misal saya beli Quran dari sananya 13, kemudian saya jual lagi dengan harga 13, atau memang harus seperti itu, atau kita diperbolehkan menaikkan harga untuk jasa kita gitu Ustaz. Dan kalau diperbolehkan itu segimana sehingga jatuhnya tidak riba gitu Ustaz. Begitu Ustaz. Ya wa halallah ya wa haramah. 100, 200%, bahkan 1000%, ya halal kalau itu transaksinya jual beli. Tapi kalau urusan riba, riba itu adalah tambahan, bukan transaksi jual beli, tapi nilai kan kemarin contohnya barang lah ya. Kalau zaman dulu kan disebut riba itu barang. Dulu tuh emas minjam emas 2 gram gitu ya. Nanti kembaliannya 3 gram. Nah, itu yang 1 gram tuh riba karena dia kan bukan jual beli. Yaitu pinjam itu ya, pinjam emas. Di daerah tertentu lumrah itu pinjam emas 2 gram itu kembaliannya 3 gram gitu. Atau nuker apa? Nuker beras. Tuker dong beras. Yang satu butuh beras bagus, yang satu butuh beras jelek. Tapi karena beras jelek, beras 1 liter ditukar dengan 2 liter beras jelek, 1 liter beras bagus. Nah itu yang 1 liternya itu jadi riba. Nah bukan ngambil keuntungan. Riba itu sebenarnya. Kalau ngambil keuntungan itu ya transaksi beli Quran 100.000 dijual jadi 150 ya nggak apa-apa. Beli jual 300.000 juga nggak apa-apa. Namanya juga beli, kalau selama ada pembelinya ya nggak apa-apa. Namanya juga dijual. Kalau mau ya silakan, nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi itu kalau di keadaan normal. Kalau dalam keadaan tidak normal, misalkan nggak ada nih sembako, satu-satunya sembako ada kita, beras, penguasa beras. Satu, nggak ada yang lain. Oh, biarin aja orang mau kelaparan, dinaikin 1000%. Nah itu juga termasuk dosa. Karena memanfaatkan situasi. Jadi bukan, nggak boleh. Nah, jadi menukar barang dengan barang yang sama. Jadi tukar menukar. Nah sekarang money changer itu riba nggak? Enggak riba. Ya beda nilainya. Emang Rp1 beda? Sama dengan $1 kan? Enggak. Itu ya. Itu namanya transaksi jual beli aja. Jadi money changer itu bukan riba. Tapi kalau sama-sama rupiah, pinjam uang nggak 200.000 dikembaliin aja 250.000. Nah itu kan bukan beli, bukan transaksi jual beli.
Nah, yang 50.000-nya itu disebut riba. Sekarang perbankan minjem uang di bank 100.000 atau jangan 100.000. Minjem uang di bank 100 juta. Terus ada ini enggak? Ada kelebihannya enggak? Ada. Riba enggak? Ya tergantung gitu ya. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Walaupun sama-sama ada kelebihan. Kelebihannya itu dianggap sebagai, kalau itu kan institusi ya, sebagai biaya. Biaya turunnya nilai. Tahun ini 100 juta atau beli rumah lah. 10 tahun lagi jadi 125 juta. Nah, uang itu setelah 10 tahun akan turun nilainya. Nah, untuk mengamankan nilai agar 100 juta 10 tahun lagi sama dengan 100 juta sekarang, makanya selisih nilai itulah yang dihitung. Itu ahli keuangan yang tahu. Dan ada biaya administrasi ngurus ini dan itu. Begitu. Oh iya Ustadz. Berarti Ustadz kalau misalkan kan suka ada nih jasa penukaran uang baru tuh tadi misal yang di pinggir jalan gitu tadi. Saya sih belum pernah ya Tad, tapi ada pengalaman gitu. Jadi di saat kita menukarkan uang baru ke sana, misalkan nominalnya 1 juta, itu kan kembali ke kitanya nggak 1 juta ya Tad. Iya. Nah, itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan katanya tidak boleh dengan alasan riba. Tetapi kan di situ tulisannya jasa penukaran uang baru. Ya, berarti kan ada jasa gitu Tad yang dia tawarkan gitu kepada kita. Itu gimana Tad? Kan ada Ya yang itu bilang bisa. riba karena tidak sesuai. Tapi ada juga yang bilang nggak riba sebetulnya karena kan di situ sebetulnya dia menjual jasa gitu. Dia ke bank, dia nukerin, dia apa, terus dia jajakan di pinggir jalan kepada kita. Jadi sebetulnya dia menjual jasanya gitu kepada kita dan kita membeli jasanya sehingga kalau misalkan kembaliannya tidak pas katanya penukarannya tidak sama gitu jumlahnya nggak apa-apa. Nah itu gimana tadi? Ya, jadi bisa dilihat dari dua sisi ya. Jadi kalau yang menjadi objek ya itu adalah uangnya, yang menjadi objek ya uangnya, maka itu termasuk riba dan haram. Tapi kalau yang menjadi objek itu adalah ijarohnya, jual belinya, ada di situ ada usaha, maka itu hukumnya mubah. Itu dalam pandangan ulama begitu. Jadi bisa hukumnya haram, bisa hukumnya mubah. Hukumnya haram kalau bahkan termasuk riba ya, kalau uang sebagai objek yang ditukarkan dengan kelebihan tertentu, gitu ya. Jadi ini uang uang misalkan 900.000 ya, ditukar dengan 1 juta. Nah ya 100.000-nya itu riba itu. Kenapa? Kalau objeknya uang. Tapi kalau eh, objeknya adalah jasa, maka itu termasuk mubah. Gitu ya. Maka ini tergantung si yang jualnya. Atau tergantung yang kitanya. Ya kita nuker uang, ya ngasih jasa bang nih habis ngantri di bank, ongkos, nah itu mubah, boleh. Itu niat kitanya tuh. Tapi kalau eh
dari sisi si penjual uang itu, menjual ini uang nih 900.000, sini dong 1 juta. Yang menjadi objeknya apa? Coba kira-kira menurut Tela, yang nukar uang itu dia menukar sebagai objeknya itu uang atau jasa biasanya? Uang ya tadi ya biasanya. Iya nggak sih? Enggak, jasanya. Oh, jasanya. Jasanya. Oke. Iya. Ya tadi. Si yang nukar uang itu dia tidak melihat uangnya, tapi dia melihat jasa yang dia keluarkan, berjuang ngantri di bank kan tetap ngantri juga dia tuh ya. Kemudian nungguin, memudahkan orang di pinggir jalan. Nah itu jasanya itu tuh. Jadi kalau yang menjadi objeknya adalah jasanya, bukan riba itu. Saya kira semua orang paham bahwa objeknya itu adalah menghargai jasa yang dia keluarkan. Bukan lihat uangnya. Dan uangnya mah tetap aja segitu. Ya, ya maksudnya memang jumlahnya beda gitu ya. Tapi selisih itu tidak dikategorikan sebagai objeknya uang, sebagai apa niat nukerin, tapi ada jasa di balik itu. Bisa dipahami nggak maksudnya? Iya Ustadz, bisa. Karena Iya, Ustadz iya. sampai saat ini pun itu masih jadi kontroversi Ustadz. Masih ada yang apa ya? Masih ada yang berpandangan bahwa itu haram gitu, nggak boleh gitu. Padahal kan ya tergantung Iya, seperti yang Ustadz bilang ya, tergantung dari objeknya apa gitu ya, seperti itu. Ya Ustadz. iya, iya, haram dilihat dari sisi dilihat dari satu sisi. Makanya dalam fikih itu harus komprehensif memandangnya. Jadi ini niatnya apa? Oh niatnya mah dia menukar jasa dengan uang 100.000 gitu. Gitu. Ya sama halnya dengan itu apa? Money changer. Kan sama-sama nukar uang juga. Walaupun kalau itu kan nilainya beda juga. Tapi di situ kan ada jasa juga. Ada keperluan, ada jasa. Tapi kalau murni nuker 900.000 jadi 1 juta ya itu jelas haram. Murni nih. Ya nuker saya punya uang 900.000, Tela punya uang 1 juta, Tela tukerin dong. Ini mah baru, Tela kan ini apa uangnya udah lecek misalkan, tukerin. Nah itu riba tuh haram. Tapi kalau saya berprinsip begini, udah sekalian lah. Saya nuker 10 juta, paling berapa ongkos naik ojek, ongkos atau bensin nunggu gitu kan. Nah, tapi ditukar di cicil sehingga dari 10 juta itu 100.000, 100.000, 100.000 punya untung dari setiap 1 juta udah punya untung tuh 1 juta. Nah, tapi objeknya apa? Transaksi ijaroh yang dilihat adalah jasanya. Boleh kalau itu. Jasa orang yang menyediakan penukaran uang. Nah, gitu tuh niatnya tuh. Kalau kita adalah misalkan mau bisnis itu, niatnya harus diganti. Saya adalah orang yang menyediakan penukaran uang. Yang diambil adalah transaksi ijaroh dilihat sebagai penawaran jasanya. Jadi yang dijual adalah jasanya itu. Nah itu boleh. Masya Allah, siap Ustaz. Syukran Ustaz. Masya Allah, Ustaz Zaila ada lagi? Yakfi? Udah lewat jam 5 ya? Iya betul Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Iya, Tunuhun. iya bangga. Ya.